Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akhil Sirajaini. Yang kedua ada Muhammad Naufal Sumantri. Yang ketiga Denisa Ramadanti. Yang keempat Salma Firdayah. Dan yang kelima Syafina Puspita. Kelompok kami ingin membahas tentang kedaulatan Republik Rakyat Cina. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Republik Rakyat Cina adalah salah satu negara maju di Asia yang beribu kota Beijing. Dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 1.363 miliar jiwa. RRC juga memiliki predikat sebagai negara adidaya karena ikut mendominasi kekuatan ekonomi dan kekuatan militer dunia. Kemajuan yang dicapai oleh RRC sampai saat ini tidak lepas dari sejarah panjang yang telah dilewati. Kehidupan di Cina sebelum berdirinya RRC telah dimulai sejak masuknya Cina pada zaman sejarah tahun 1776 sebelum Masehi, ditandai dengan dinasti pertama yaitu dinasti Shang, yang merupakan peninggalan dinasti pertama yang meninggalkan bukti-bukti sejarah berupa tulisan. Perebutan kekuasaan yang paling mempengaruhi perkembangan Cina pada masa selanjutnya adalah terjadinya perang saudara antara kaum nasionalis dengan kaum komunis. Sejak itulah kemenangan Partai Komunis atas dominasi kekuasaan Partai Nasionalis menandai munculnya RRC sebagai negara yang berideologi komunis. RRC berdiri pada tanggal 1 Oktober 1949. Setelah negara RRC didirikan, RRC harus menentukan kebijakan dan mencari negara-negara sekutu sebagai upaya perlindungan diri dari ancaman luar negeri. Alasan tersebut dikarenakan bahwa negara RRC adalah negara yang baru berdaulat sehingga masih harus melakukan upaya memperjuangkan keutuhan dan kelangsungan hidup negara. Negara yang baru berdaulat tidak akan mampu berdiri dengan kuat tanpa adanya pengakuan kedaulatan dan dukungan dari negara lain. Wilayah Cina berada di Partai Komunis, maka Mao Zedong mulai mempersiapkan panitia pembentukan suatu negara Cina sebagaimana yang dicita-citakan oleh Partai Komunis. Langkah awal dan langkah pertama yaitu membentuk PPMPP, yaitu Panitia Persiapan Majelis Permusyawaratan Politik, yang diketuai oleh Mao Zedong dan diwakili oleh Chai En-lai dengan strategi desa mengepung kota. Namun pada tanggal 1 Oktober 1946 mulai memproklamasikan berdirinya RRC atau Republik Rakyat Cina yang beribu kota di Beijing. Pada tanggal 14 kanton berhasil dikuasai oleh Tentara Merah, dan tanggal 28 November 1949 Chongqing juga jatuh ke Tentara Merah. Provinsi Yunnan dan Hainan mulai dikuasai oleh komunis sehingga pemerintahan nasionalis tidak memiliki wilayah daratan Cina, dan pemerintah Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan, dan pada tanggal 1 Maret 1950 Chiang Kai-shek kembali dan mulai memangku jabatannya sebagai RRC, yaitu Republik Rakyat Cina. Setelah pernyataan berdirinya RRC, Uni Soviet segera memberikan pengakuan kedaulatan bagi RRC, dan India merupakan negara luar blok Uni Soviet yang pertama kali memberikan kedaulatan RRC, tepat tanggal 30 Desember. Pada tanggal 6 Januari 1950, Inggris menyatakan pengakuan kedaulatan terhadap RRC, sehingga
merupakan negara demokratis barat yang pertama mengadakan hubungan dengan pemerintahan komunis Cina. Negara berdaulat dalam hukum internasional merupakan kesatuan yuridis non-fiksi yang diwakili oleh satu pemerintahan terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorial dalam batas wilayah teritorinya. Salah satu negara berdaulat adalah Cina atau Tiongkok, di mana kedaulatan Cina terjadi karena adanya perseteruan setelah sejumlah kapal nelayan dan pihak Coast Guard Cina memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diklaim sebagai bagian dari kawasan Nine Dash Line versi Cina akhir tahun 2019 lalu. Dalam menetapkan batas zona ekonomi eksklusif, Indonesia berpedoman pada hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Pada saat yang sama, Cina tidak mengakui hasil konvensi tersebut. Dan akhirnya Hikmahanto menyatakan, dari sisi pemerintah Cina, dia membuat yang namanya 9 garis putus atau Nine Dash Line. Nine Dash Line dibuat sekitar tahun 1847 ketika Partai Kuomintang Asih menguasai Cina. Pemerintah Cina mengeluarkan peta kawasan Nine Dash Line yang mencakup 90% dari 3,5 km persegi perairan Laut Cina Selatan. Nine Dash Line yang diklaim Cina banyak sekali bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, contohnya seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Sedangkan Indonesia, Nine Dash Line hanya bersinggungan dengan wilayah hak berdaulat atau zona ekonomi eksklusif. Persinggungan itu berdasarkan atas tradisional fishing ground yang turut menjadi dasar pemerintah Cina dalam penyusunan Nine Dash Line. Pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menuturkan wilayah yang diklaim Cina itu masih merupakan zona ekonomi atau ZEE Indonesia. Jakarta menganggap klaim historis Beijing soal perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh hukum internasional. Indonesia mendesak Cina untuk menjelaskan hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim RRT di ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Pernyataan itu ditegaskan Kemlu demi merespon penolakan Cina atas protes Indonesia yang menuduh kapal ikan Tiongkok memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau secara ilegal. Namun dalam menyatakan wilayah kedaulatan, Cina mendapat penolakan dari beberapa negara. Hal ini tidak menurunkan niat Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan. Kedaulatannya, teritorialnya Cina, dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan tidak akan diubah oleh tuduhan yang tidak dibenarkan dari negara manapun. Melansir Xinhua, juru bicara Cina, pada hari Rabu 2020. Namun adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian menyatakan bahwa kedaulatan teritorialnya Cina dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan sudah terbentuk dari sejarah panjang. Pernyataan ini dibuat pada konferensi pers sebagian tanggapan atas tuduhan Amerika Serikat terhadap Cina atas Laut Cina Selatan. Zhao mengatakan kepada Xinhua, mereka konsisten dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan Konvensi PBB tentang hukum laut dan tidak dapat diubah dengan tuduhan yang tidak beralasan dari negara manapun. Melansir dari Xinhua, juru bicara Cina, pada Rabu 3 Juni 2020, adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menyatakan bahwa kedaulatan teritorial Cina dan hak serta kepentingan maritim Laut Cina Selatan sudah terbentuk dari sejarah panjang. Jadi pernyataan ini dibuat pada konferensi pers sebagian tanggapan atas tuduhan Amerika Serikat terhadap Cina atas Laut Cina Selatan. Zhao mengatakan kepada Xinhua, mereka konsisten dengan hukum internasional termasuk Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut dan tidak dapat diubah dengan tuduhan yang tidak beralasan dari negara manapun. Diberitahukan kepada PBB bahwa Beijing memiliki hak berdaulat untuk semua pulau di Laut Cina Selatan, termasuk Pulau Paracels dan Spratleys. Munculnya pemberitahuan ini memicu berbagai keberatan dari negara-negara di Asia Tenggara.